baru berapa langkah dari kamar mandi itu, tiba-tiba air kerannya nyala lagi. Sempet panik dong, kaget. Dia beraniin diri tuh buat balik lagi ke kamar mandi, buat matiin lagi tuh air. Pas dia buka pintu kamar mandi, dia masuk, dia ngeliat sesosok. Balik lagi di channel Cerita Hororku. Bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah klik videonya, dan semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini gue bakal ceritain kisah nyata dari seorang pelajar asal Bandung. Kita sebut saja namanya itu Hasim. Nah, Hasim ini dia pernah mengalami kejadian horor atau kejadian menyeramkan di sekolahnya, dimana si Hasim ini sampai jatuh dari motor waktu dia ngelihat sosok makhluk halus itu. Dan dia juga sempat diketawain tuh, sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa gerak sama sekali. Penasaran dengan ceritanya? Nggak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horor dari kisah nyata seorang pelajar ini. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Cerita hororku dimulai. Sore itu pada hari Kamis, si Hasim sama 4 orang temennya pulang study tour dari Bali. Mereka nongkrong dulu lah tuh di sekolahannya. Nah, sekolahan si Hasim ini gede banget. Di dalamnya tuh ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan bola. Pokoknya luas banget. Dan pintu masuk atau gerbang sekolah itu cuman ada satu aja. Jadi siswa-siswi itu keluar masuk cuman bisa lewat pintu gerbang itu aja. Nah, si Hasim ini sama 4 orang temennya, mereka nongkrong di samping lapangan bola. Jadi dari gerbang kita masuk, lewatin parkiran motor dulu, lapangan basket, lapangan voli, sama lapangan bola. Mereka nongkrong lah tuh, sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda. Dan mereka juga sempet beli arak Bali tuh waktu study tour di Bali. Sekitar 2 botol lah. Akhirnya mereka minum-minum tuh, ngobok-ngobokan lah di sekolahan itu. Nggak kerasa mereka mabok, rokok, ngobrol, udah mau maghrib nih. Sore itu tuh sepi banget, nggak ada siswa-siswi di sekolahan itu. Biasanya kan ada ekstrakurikuler. Biasanya juga si satpam nih keliling nih buat ngecek ruangan-ruangan kelas. Jadi mereka mutusin buat pindah nih nongkrongnya ke depan sekolahan. Di sana ada warung juga tuh, warung kopi gitu. Posisinya si Hasim ini udah bawa tas nih pas lagi nongkrong itu. Si 4 temennya ini tasnya ditaruh di kelas. Jadi si Hasim mutusin buat duluan lah tuh ke warung pakai motor. Waktu itu mereka berlima tapi cuma dapat motor. Jadi satu boncengan lah. Dari lapangan bola itu, si Hasim ngeliatin lapangan voli, baru lapangan basket. Pas si Hasim sampai lapangan basket, nggak tahu kenapa si Hasim pengen nengok lah tuh ke ring basket yang ada di situ. Ring basket itu tingginya sekitar 3 meteran lah. Pas si Hasim nengok ke ring basket itu, si Hasim ngeliat kuntilanak lagi duduk di atas ring. Terus kakinya tuh panjang banget sampai bawah. Si Hasim kaget, sampai kehilangan keseimbangan tuh pas dia lagi bawa motor. Jatuh lah dia. Pas dia udah jatuh, si kuntilanak tuh cekikikan tuh, ngeliat si Hasim jatuh kali. Nah, si Hasim tuh di situ nggak bisa gerak sama sekali. Sampai akhirnya temen-temennya datang tuh.
ditanyain si Hasim, wah Sim lu kenapa? Temen-temennya mikir, wah si Hasim mabuk kali. Nah anehnya di situ si Hasim nggak bisa ngomong apa-apa, kayak bengong aja gitu. Akhirnya boncengan nih si Hasim sama temennya sampai keluar sekolahan. Temen-temennya nggak ngeh nih kalau di ring basket itu ada kuntilanak. Mereka jalan lah tuh ngelewatin parkiran sampai ngelewatin pos satpam. Nah ternyata si satpam ini lagi nonton di pos itu, makanya dia nggak keliling mungkin. Tapi temen-temennya nggak ngehirauin itulah, biarinlah lagi asik nonton. Dia lanjut aja tuh keluar gerbang sampai ke warung kopi di seberang sekolahannya. Pas sudah sampai di warung kopi itu, barulah si Hasim bisa ngomong tuh. Ceritain lah dia tuh ke temen-temennya, tadi dijatuh kenapa di lapangan basket. Habis cerita itu, akhirnya mereka semua mutusin buat langsung pulang, nggak jadi lanjut nongkrong. Besok paginya di hari Jumat, si Hasim sekolah nih, ketemu lagi sama satpam yang kemarin nggak keliling tuh, yang lagi nonton di pos satpam. Si Hasim ceritalah sama satpam kemarin kalau dia ngeliat kuntilanak di atas ring sambil ketawa-tawa. Si Hasim juga nanya nih, Bapak kemarin kenapa nggak keliling? Saya emang setiap hari Kamis gak pernah keliling, Dek. Trauma saya. Soalnya banyak yang bilang setiap hari Kamis tuh banyak penghuni atau penunggu sekolahan yang keluar. Habis itu si satpam cerita nih ke si Hasim, pertama kali dia kerja di situ, dia sempat keliling tuh pas hari Kamis. Di hari Kamis itu cuma ada 2 orang siswa yang lagi main basket di lapangan basket. Si satpam negur lah nih. Cuma berdua aja, Dek. Yang lain pada kemana? Tumben. Terus si 2 siswa ini nggak jawab apa-apa, mereka asik aja tuh lempar-lemparan bola. Si satpam ini mikirnya ya lagi asik kali main basket, jadi nggak kedengeran. Akhirnya dilanjut nih, keliling, lewatin lapangan voli, lapangan bola, sampailah parkiran di dalam. Parkirannya tuh motor. Dia keliling, lagi keliling, dia ngedenger suara keran yang masih nyala di kamar mandi. Mungkin siswa lupa nih matiin keran pas pulang sekolah. Dicoba nih mau matiin tuh keran kamar mandi. Baru sampai depan pintu kamar mandi, tiba-tiba itu keran mati. Si satpam masih positive thinking nih. Mungkin air torennya habis kali, makanya air kerannya juga mati. Tapi dia tetap masuk nih ke kamar mandi itu buat mastiin atau ngecek ulang beneran mati apa enggak. Dia masuk, diputar tuh kerannya sampai bener-bener mati nih, mastiin. Selesai, dia keluar lagi, mau lanjut keliling. Baru berapa langkah dari kamar mandi itu, tiba-tiba air kerannya nyala lagi. Sempet panik dong, kaget si satpam nih, lah kok nyala lagi? Tadi perasaan udah dimatiin. Dia beraniin diri tuh buat balik lagi ke kamar mandi, buat matiin lagi tuh air. Pas dia buka pintu kamar mandi, dia masuk, dia ngeliat sesosok perempuan lagi berdiri, mukanya serem banget, rambutnya panjang, baju putih. Dia kaget, panik, ketakutan, gak banyak omong, dia langsung lari dari kamar mandi itu. Dia lari itu, pokoknya pengen cepet-cepet keluar dari situ. Lewatin lapangan bola, lapangan voli, sampai lapangan basket yang ada 2 orang siswa lagi main basket ini. Satpam sempat berhenti. Dia ngomong ke si 2 orang siswa ini, Dek, udah pulang, udah sore nih. Jangan lanjut main basket terus. Udah mau maghrib juga, mending pulang. Tapi 2 siswa ini nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nengok aja tuh ke satpam. Pas nengok, si satpam ngeliat muka mereka tuh pucat, matanya tuh hitam, full hitam gitu, kayak nggak ada putihnya, sambil senyum doang. Satpam makin takut. Dia lanjut lari itu. Pas lagi lari mau ke pos satpam, dia denger ada suara yang cekikikan atau ketawa-ketawa gitu, suara cewek. Dia sempetin nengok tuh ke lapangan basket. Pas dia nengok, dia ngeliat kuntilanak lagi duduk di atas ring,
yang sama persis yang diceritain sama si Hasim ini. Yang kakinya tuh panjang banget sampai bawah. Dari situ, si Satpam nggak mau lagi keliling setiap hari Kamis. Dan ternyata di sekolah itu emang setiap hari Kamis nggak ada ekstrakurikuler apapun. Emang banyak yang ngomong orang-orang sekitar situ. Itu sekolahan setiap hari Kamis tuh kayak kelihatan beda lah. Hawanya tuh beda. Sepi, sunyi, kayak gitu ya. Angker aja kelihatan dari luar. Dan dari situ juga si Hasim ini setiap hari Kamis dia langsung pulang ke rumah. Selesai sekolah dia nggak mau nongkrong lagi, langsung pulang deh tuh ke rumah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Gua Ardan pamit, terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.